suruh nongkrong di pinggir paret di depan rumah, ya, di depan Mbak. Dengar lagi tembakan. Nah orang itu hilang terus nggak kelihatan dia masuk ke paret kan ya. Sembunyi dia, mati nggak itu? Mati. Orang deket itu. Nah selama ada lagi orang keluar dari hutan, angkat tangan itu dah itu pejuang itu. Nggak diterima sama kenil-kenil itu. Suruh kembali, lari kembali. Suruh berbalik lagi kembali, suruh masuk. Begitu dia berbalik, tembak, udah habis cerita. Jadi yang pembunuh pejuang merah putih itu bukan Belanda yang bunuh. Ya kenil-kenil itu. Orang Jawa, orang Ambon, orang Manado, orang Sumatera, orang Bandung. Itu yang bunuh. Masuk kenil itu gimana sih? Diambilin atau kita daftar sih? Hah? Kalau orang kenil itu masuk ke kenil itu? Kenapa? Itu kita daftar sendiri atau dari mana asalnya itu? Maksudnya mau pergi dulu. Iya, dia daftar. Nanti balik lagi? Enggak. Kayaknya langsung deh. Langsung biar nggak kelamaan. Oh ya sudah. Ya, Mbak pamit, Mbak. Ya. Oh ya. Ke kebun sayur. Siapa? Cari oleh-oleh. Ini Ami. Ini Ami, suara Ami. Oh, Ami kah? Ya. Nemenin Yudit ke kebun sayur. Oh iya. Iya, aku juga pergi ya Mbah ya. Mbah, ngomong-ngomong masih punya dokumen Belanda Mbah, yang bahasa Belanda. Udah nggak ada lagi dokumen. Ngambil dari Muslim Belanda? Bukan, ya yang Mbah punya. Oh enggak. Udah nggak ada lagi. Oh iya iya. Iya. Itu kan Itu koleksi pribadi apa namanya, berharga itu. Ya, kalau ada disimpan. Ya. sana masih ada kok itu. Di museum ada. Museum ada kan? Yang dari Mbah itu taruh museum semua berarti. Hah? Di museum ada tapi berarti masih. Museum sama-sama. Museum sama-sama ya, di museum sama-sama ya dokumen-dokumen kayak gitu ya. Nggak tahu. Itu semua itu nggak benar itu Bu. Oh? Nggak benar itu semua. Kenapa nggak benar Mbak? Nggak benarnya. Di situ itu 27 Januari. Sebenarnya bukan 27. Putusnya peristiwa itu tanggal 26 Januari. Itu. Kamu pergi ya? Ya udah, nanti Edith mau pamit ya Mbak. Kapan kemari lagi? Nanti besok insya Allah kalau misalnya masih sempat pagi-pagi sebelum berangkat balik ke Jakarta, mampir sini lagi Mbak. Iya. Dan selamat gampang itu. Bisa. Ini kan nanti besok pulang tuh. Besok Siang sama saya. Yudit sama Kiki pulang balik Jakarta. Nanti 4 hari lagi. Berarti hari Senin ya ke Belanda. Senin minggu depan aku terbang ke Belanda lagi. Iya. Dan selamat sampai. Iya Mbak. Minta doanya aja Mbak ya. Iya dok. Iya. Mas 97 ya Mbak sekarang ya? Ada keturunan Pak Sujoko di Belanda juga berarti. Orang sana. Ya Mas, assalamualaikum. Atau nggak apa-apa tinggal tapi jangan lupa dibawa lagi. Oh iya. Balik Mbak. Ya. Masuk tentara penil itu kita masuk sukarela, orang Indonesia itu sukarela atau ditarikin sama Belandanya? Daftar kita. Oh daftar kan? Iya. Kayak polisi lah ya, daftar TNI gitu ya. Daftar itu kan ditanya, kamu orang apa? Gitu. Nah kalau dia orang Bugis nggak mau dia nerima. Kalau dia orang Banjar juga nggak mau dia nerima. Yang diterima ya orang Jawa. Kayak sapi kita ikat hidungnya di sana kesini mau aja. Tapi kalau orang Bugis, orang Banjar, mentang dia. Mentang ya.
Iya, nggak mau jadi gitu. Orang Sumatera? Hah? Orang Orang Sumatera. Heeh. Orang Sumatera itu sama orang Jawa. Pokoknya mana yang enak aja ya. Iya. Yang penting enak kan? Nah, Ngikutin. yang jadi polisi, Hmm. Kemen polisi itu banyak orang Bugis, orang Banjar. Itu banyak yang jadi polisi. Beda ya sama Kenil ya? Polisi sama Kenil? Beda. Kenil sama polisi itu beda deh. Padahal sama-sama Belanda kan? Iya. Bedanya di mana ya, Mbak? Hah? Suku. Dilihat suku. Siapa ya? Kalau dia suku lah. Lagi Mbak lagi cerita nah. Sudah. Iya, ini direkam nih, live malah. Di video Mbak. Mbak ini lagi cerita, kita video, live. Jadi seluruh dunia bisa lihat nih Mbak lagi cerita sekarang. Secara langsung. Secara langsung. Itu yang jadi polisi. Apa? Simpan. Simpan di Facebook tapi di Facebook. Kalau di IG nggak banyak soalnya ya. Orang-orang nggak jelas semua di IG. Itu ngopis di mana? Lagi di hotel kan? Lagi Karantina. Kalau betul ya nanti nyambung lagi lah kalau panjang umur. iya. Mbak mau cerita nggak? Itu. Nanti lah. Itu tadi keliling-keliling. Oh gitu. Bedanya Mbak polisi sama Kenil. Bedanya apa? Tugasnya apa? Kalau polisi itu banyakkan suku Banjar, suku Iya. Bugis. Itu yang jadi polisi. Tugasnya. Iya, nangkepin orang. Polisi namanya. Kalau Kenil, Kalau Kenil nangkepin orang juga kan? Kalau Kenil itu membasmi pejuang. Beda kan? Kenil itu membasmi pejuang. Kayak tentara. putih. Kayak tentara Ya berarti. tentara itu Kenil itu tentara. Oh. Company. Dulu ceritanya itu company. Ya. Tapi sudah ada TNI kan kita ya? Belum ya? Belum ada ya? Masih penjajah. Oh, penjajah. Ya. Iya. TNI itu 45. 45 itu jadi itu TNI. Sudah perang itu. Di Jawa itu 45 kan perang. Kalau di orang dari pihak Indonesia ada kelompoknya nggak sih, organisasinya gitu buat Gimana? perlawanan dari Indonesianya? Apa sendiri-sendiri aja mau perang mah sendiri-sendiri aja berantem gitu? Iya. Oh, Jadi di Jogja segala itu kan didatangkan tentara dari luar itu. Ada orang Amerika lah, orang Inggris, Burga. Itu penyerangan di Jawa. Nah, dari negeri Belanda dikeroyok itu. Ya kan? Nah, kalau sangat-sangat waktu itu kalah dia sama Belanda mau dibom itu sangat-sangat ini. jadi? Itu yang cerita ya company itu. Oh, Kalau ini ya, waktu itu nggak bisa jatuh kembali sama company. Sangat-sangat ini mau dibom, mau dibikin habis orangnya di sana. Itu yang cerita ya orang company itu. company yang berpihak, company yang sudah bela Indonesia. Itu. Tadi orang-orang yang ketangkap harus ditembak mati sama dia. Yang nembak bukan Belanda. orang kita sendiri ya? Orang kita sendiri yang jadi company itu. Ya. Bilang militer.
Militer itu ya company itu. Nah kalau polisi itu kebanyakan ya orang Banjar, Bugis. Tapi pernah nggak kenal sama polisi berantem, Mbah? Hah? Katanya kan tadi Banjar, Bugis kan nentang ya? Nentang Belanda berarti ya maksudnya? Enggak. Oh enggak? Enggak. Oh kirain tadi Kerjanya Kan. sama Belanda. kerjanya sama Belanda. Polisinya polisi Belanda. Banjar Bugis itu yang bisa diterima jadi apa namanya? Jadi polisi itu ya kebanyakan orang Bugis sama Banjar. Nah, itu loh. Polisinya polisi Belanda. Nah itu sudah masih diperintah sama Belanda dia tuh. Itu loh. Itu yang nangkep-nangkepin juga itu. Jadi Berarti kalau dari Indonesia itu paling dipimpin sama tokoh gitu ya, Mbak ya? kenapa? Indonesia tuh orang-orang perlawanan itu dipimpinnya itu sama tokoh, dia nggak di bawah organisasi kan? Kita ngelawan Belanda Iya. gitu. Ada orang kayak misalnya apa Pangeran Diponegoro misalnya Nah, ngajakin. itu kan ada pemimpinnya juga loh, Iya. ya kan? Iya. Ada pemimpinnya seperti Sama-sama itu di siapa? Jawa. Sanga-sanga siapa, Mbak yang mimpin, Mbak? Ya, hah? Kalau sanga-sanga jagoannya siapa, Mbak? Indonesia. Yang mimpin. Kalau pemimpinnya di tengah-tengah ya Pak Sukarno. Pak Sukarno ya. Ya Pak Sukarno itu orang dari Romusa. Oh. Itu loh. Pak Dari Sukarno, Pak Sudirin, Pak Sampoyo, dulu itu. Ya. Kemudian lagi Pak siapa lagi satunya lagi. Itu yang pintar bahasa Inggris juga itu loh. Nah, setelah kejadian itu P1. Pak Sukarno ditangkap Ada P1 itu. sama polisi sama Rinda, Pak Sudirin, Pak Sukarno. Nah, yang lain lari lepas. Nah gitu. Itu sudah ada persatuan itu. BPPB, Badan Penolong Perantau Jawa. Orang-orang Romusa dari Jawa itu kan nggak punya apa-apa aja. Ya, ya. Zaman Jepang itu yang banyak yang meninggal itu pakai bajunya itu sudah pakai baju itu apa karung, baju karung. Baju karung. Iya. Itu yang dikerjakan paksa sama Jepang, nguruk tangki, bikin tangki, gitu loh. Ada tangki merah di Sanga-Sanga itu, Iya. itu buatan Jepang itu. Nah, yang ngambil orang dari Jawa juga, orang yang nggak punya pendidikan itu loh. Itu yang dijadikan tenaga kerja. Ya seperti orang kok apa namanya kan, dipaksa lah, kerja paksa gitu. Ya. Nah, jadi orang-orang Romusa yang punya pendidikan itu dikerjakan di perkantoran. Yang nggak punya pendidikan, ya itu kerja paksa itu. Jadi datangan dari Jawa itu, Mbah lihat orang itu cuma pakai baju satu yang di badan. Nah. Terus di sampingnya itu kayak kantongan itu, nah. Itu kalau kita di sini kan Pak itu, nah. Apa kayak daun apa namanya? Kalau di itu daun kelapa itu yang dianyam jadi kantongan. Yeah. Itu satu kantongan itu isinya nggak tahu apa, mungkin ya surat-surat aja. Itu udah menikmati. Jadi kalau kerja itu mati bekerja, taruh di pinggir jalan ditutupin. Terus nggak dikuburin? Ditutupin kan atau rumput. Terus digitinnya ya?
Nanti ada yang ngambil. Oh, Diambil bagi kubur. Nggak tahu dikuburkan dimandikan apa enggak tahu. Nah, hari-hari itu. Gitu loh. Nah, kalau orang itu punya yang perutnya apa namanya gede gitu ya, gendut, itu dipegang-pegang sama dokter Jepang itu, terus tidur kayak meja begini, dicocok sama jarum, racun itu pasti. dicocok sama jarum itu dipencet, keluar mancur airnya itu. Bahaya itu. Apa air apa, Mbak? Hah? Air apa itu? Kan dari dalam perut itu keluar, tekan-tekan sampai kempes. Perutnya? Hah? Perutnya kempes. Wah, sehat itu. Kan kena busung apa namanya? Busung lapar. Busung lapar itu. Tapi nggak mati kan? Nah, habis begitu sudah kasih minum obat, suruh kerja. Oh, suruh kerja. Kerja lagi, mati dalam pekerjaan, ditaruh di pinggir jalan, ditutupin sama rumput aja. Nah, nanti ada yang ngambil, dibawa ke kubur. Ya, bila orang itu kan ada laporan kan. Itu dia. Itulah kita. Untung aja Mbah masih hidup. Mbah dijemur sampai kulitnya nana terkupas. Terkupas kulit belakang ini. Jadi zaman 6 semua sudah suruh pulang. Ada orang yang ditangkap juga ditaruh di situ ya. Itu company bilang siapa yang nyimpan granat segera diambil, dikembalikan. Itu ada yang kena bilang begitu. Jadi Mbah Buyut laki-laki, Mbah juga ada granat gitu loh. Waduh. Ada granat. Granat itu dimasukkan ke dalam sumur. Diledakkan? Enggak. Orang sudah tentara Belanda sudah masuk, tentara Kenil. Cuma Kenil bilang begitu. Nah, Mbah laki, Buyut laki. Mbah larang, diam aja, nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong. Nanti kalau ngomong disuruh ngambil. Iya dong. Sudah nyebut orang itu. Jadi Mbah itu malam pulang itu ya nggak bisa tidur, pedes badan Mbah siram air itu nggak pedes. Mungkin ya pecah-pecah kali. Jadi Mbah bangun, ambil daun pisang, Mbah lap sama air. Itu yang buat lemes tidur. Ya, pagi-pagi ya sudah kupas kulit di belakang. Nah, perih dong. Hah? Perih. Oh iya perih. Karena Mbah tidur pakai daun pisang itu enak dingin. Gitu loh. Iya. Dingin sampai pagi. Nah, dalam 1 minggu itu kita nggak bisa pakai apa, pakai baju. Terbuka aja, sakit, pedih. Ya. Sekitar 4 hari gitu. Jadi dikasih pupur dingin tuh sama Mbah Buyut perempuan. Ya. Pupurin belakang kan kedingin. Jadi ya mengkurap aja kan. Ada orang masuk, atau company lagi masuk. Nah di dalam kamar itu
kamarnya nggak berpintu, pakai korden itu aja. Zamannya kan zaman kita. Nah, begitu dia buka. Di situ ada minyak apa namanya? Minyak maken, minyak kelapa sama bawang. Bawang merah itu nah. Iya. Dia remes-remes kan bau dia. Iya. Nah itu. Nah, itu rupanya cium bau itu buka gitu kembali. Oh, Keluar lagi dia. Nggak lama. Bah dengar ada tembakan. Tembakan itu di jembatan di ujung itu kan ada rumah dua. Nah, tembakan. Orang itu punya keponakan ditangkap sama Duwelde, namanya Duwelde. Nah, Duwelde itu disuap sama orang di dekatnya si apa namanya itu. Nah, dia tuduh di Udin dia ini Udin atau gimana. Nah, dituduh, dia bilang orang ini granat-granatnya itu semua dibuang di dalam sumur. Dia lihat ada keponakannya itu di mobil DWD itu. Dipaksa suruh nyemplung. Nah, DWD itu dikasih mas-masan sama namanya Haji Tajudin yang lainnya. Dan Tajudin saya nggak ada buang-buang suruh turun dipaksa masuk ke dalam sumur. Sudah ada turun ditembak langsung sampai berapa kali tembak. Nah keponakannya itu yang di itu disuruh lari, dilepas sama Duwelde. Sebab Duwelde itu banyak dapat emas dari pamannya itu, namanya Raji. Ya, jadi waktu itu tahun. Itu Mbak umur belum 30 ya itu ya? Tahun 24. Berarti 19 tahun. 19 tahun? 16 kalau nggak salah. 16 tahun? Lahir tahun 24. Ya. Peristiwa tahun 47. Itu jadi 3 tahun dong. Hah? 23 tahun berarti. Iya. Mbak 23 tahun sudah. Udah nikah dong berarti ya Mbak? Belum? Udah nikah belum berarti sama Mbak Putri? Belum. Peristiwa itu belum ya? Gimana itu umur berapa sih Mbak? kan habis perang itu. Tahun itu juga dong berarti ya? Hah? Tadi Mbak itu tahun itu 47 ya? Oh iya berarti ya benar. Oh iya. Waduh. Orang sekali pukul itu di kepala satu kali gelebak, sudah nggak bisa gerak, mati. Dipukul di belakang kepala ini nah, sama gagang senapan. Mbak sudah bisa pakai baju, bilang buyut perempuan, segera sana antri beras bilang. Di situ ada pembagian beras. Nah kan, Mbak sudah bisa pakai baju itu baju kaos. Tadinya nggak pernah pakai, pedih, sakit gitu loh. Nah, pergi Mbak antri di toko situ itu. Wah, sudah panjang orang antri.
Mbah datang itu ya mepet, dia ada pohon apa namanya, pohon yang besar itu di situ itu. Pas mau buka bagi beras, itu loket buka, company itu datang semua ke toko situ. Nah, jadi bahkan yang paling belakang kebalik mau lari. Nah di belakang itu sudah ada tentara Kenil. Mau apa kamu? Oh. Ya diem aja. Nah, tak lama orang namanya Pak siapa itu datang, lehernya tuh diikat kayak kambing. Nah, ditarik-tarik. Pak Badrun menandar. Wih, masih ingat namanya, Mbak? Hah? Masih ingat namanya? Meninggal. Pak Badrun menandar itu ditarik kayak kambing lehernya. Nah, nggak pakai baju itu. Badannya itu hitam-hitam kayak itu, kayak dicucukin rokok gitu. Nah. Oh. Pak Badrun menandar. Pak, jadi Mbah menoleh ke kiri. Aduh, Pak Badrun menandar. Dia juga noleh gitu. Nah. Noleh mangut-mangut. Wah, mati. Itu artinya dia ngasih kode atau gimana? Nggak tahu. Nggak tahu, cuma dia mangut. Dipaksa sama Kenil, tunjuk orangnya, dia bilang, yang jadi pemberontak. Tangan kirinya ini diikat ke sikut kanan. Begitu diangkat tangan, sembarangan dia nunjuk angkat tangan kanan. Tarik orang itu, pukul kepalanya sama Kenil, geblak, nggak gerak sudah. Mati itu? Mati. Padahal dia asal nunjuk aja tuh, Mbak. Hah? Dia asal nunjuk itu, Mbak. Apa Pak? Siapa tadi? Kan disuruh nunjukin kan pemberontaknya siapa? Ya, siapa yang jadi pemberontak? Nah, gitu sama Kenil tadi. Nah, dia nunjuk itu ya ketunjuk gitu aja. Tapi dia sebenarnya tahu nggak sih? Itu salah orang berarti? Kenapa? Salah orang mungkin ya? Ya sembarang aja. Dia nunjuk itu kan nggak tahu. Coba dia pegang, nah ini orangnya kan gitu ya. Ini enggak, diangkat tangan gitu. Sambil yang tarik ke tangan, hantam satu kali kepalanya. Geletak, ini nggak gerak. Nah, ada berapa orang begitu. Mana lagi? Angkat tangan lagi gitu. Nah, diambil, tarik, hantam lagi, nggak gerak lagi. Tapi yang dianggap kepalanya sini. Sama bapak itu. Bapak itu belakangnya kan besi gitu. Iya. Ada 4 roda. Ditarik seperti orang narik bangkai binatang itu. Nah, sama kompeni itu dilempar ke mobil. Orang sudah mati, di mobil dipukul lagi sama orang itu, orang Kenil lagi. Kompeni itu orang sudah mati, baru dibawa. Pak Mona nggak tahu lagi. Ya paling Mbak masih selamat itu. Tapi sudah was-was itu, deg-degan itu. Sudah pikirannya sudah mati sudah. Atau Pak Badrun menandar kembali lagi ditawan lagi. Tapi Kenil itu ini ya Mbak ya, maksudnya kalau ngobrol gitu pakai bahasa Indonesia, bahasa Belanda, bahasa Jawa. Iya, bahasanya sendiri. Orang Sunda ngomong Sunda. Oh. Ya, gitu.
banyak orang Sunda kok, orang Bandung. Arab neng di gue, gitu ya? Hah? Arab neng di gue. Mau kemana kamu? Oh, kalau orang begitu ya banyak ngomong bahasa Indonesia dia. Udah kumpulnya gabungan kan, orangnya campur-campur, orang Bandung, orang Sumatera, umumnya orang bahasa Indonesia sudah. Itu mereka itu yang kenil itu, Iya, dia punya saudara. company itu. Iya, maksudnya apa mereka tuh nggak punya ini ya, keluarga yang pejuang gitu. Dan, Kakaknya, kakak kandungnya atau adik kandungnya. nggak tahu itu. Itu pernah yang didatangkan itu ada yang dari Tarakan, company itu ada yang dari Banjarmasin, ada dari Balikpapan, bergabung dia itu. Ya sedikit manusianya bergabung itu. Nah, Samarinda bergabung juga sama company itu. Yang kapal pakai bendera merah putih. Penipuan itu. Ya. Mbak ada berita dari tengah dalam, nanti ada bantuan dari Jawa membantu pejuang sangat-sangat. Begitu ada beritanya. Ya. Sekali yang datang itu ya pakai bendera merah putih. Nah, dari kapal itu sudah teriak dia merdeka, merdeka. Itu loh. Ya. Nah, yang pejuang di Muara itu, di pertahanan di Muara itu keluar semua menyambut kedatangan. Nah, kapal itu yang dibilang bantuan dari Jawa. Padahal itu penipuan gitu loh. Oh, pinter ya. Nah, mau orang itu jasad perang kan. Nah, keluaran orang-orang yang membuat benteng di Muara itu keluaran ya. Iya, keluaran. Ya, keluaran. Maksudnya menyambut juga. Iya. Gitu loh. Nah, begitu sudah dekat di Berondong. Berondong orang itu habis di atas jembatan itu, satu orang pun nggak ada, mati semuanya. Gila tuh. Nah, baik keluaran orang tentara kenano company tadi dari samping itu naik ke jembatan semua. Mungkin dia punya perahu karet. Wih, semua nembak itu enggak. Ditembak orangnya di Berondong, sambil maju di Berondong. Kemarin di sini aja gitu. Nah, tapi ada yang tersisa di benteng itu. Hah? Ada yang tersisa nggak? Tidak ada, habis semua. Iya, lah kan Ketangkep Budioyo itu orang dari Kenes yang bantu pejuang sangat-sangat. Ketangkep dia. Itu loh. Oh, Nah, ketangkep dia. iya. Nah, Budioyo ketangkep. Siapa? Dia bilang saya yang merintahkan, diakui begitu sama Budioyo. Bukan Budioyo. Nah, di buku itu bilang Budioyo. Itu salah semua. Orangnya nggak ngerti itu loh. Gitu. Nah, naik semua. Sana nggak tahu. Ya. Dan tentara company nembak nggak diarahkan tembakannya itu kemana enggak. Pokoknya nembak Berondong. Itu loh. Itu kalahnya. Ada kamu. Gak ngerti kalau yang dari Balikpapan itu bernamanya Herman Rutut Rambi. Itu polisi Alhemen Belanda. Itu loh. Dibilang mau membantu perjuangan sangat-sangat. Itu gak ngerti. Itu juga penipu.
ngaku dia mau bantu. Terus di hotel ya? Itu terus ada peristiwa. Jadi yang dibunuh-bunuh sama kenil-kenil itu ya banyaknya orang Romusa yang dari Jawa itu. Yang menghukum tembak, pejuang. Itu ya company-company itu. Jadi satu hari itu yang dihukum tembak pejuang merah putih tengah-tengah itu di pembakaran sampah di berapa itu pembakaran sampah. Belanda dulu sampah-sampah itu di situ dibakar itu. Nah di situ tempatnya pembunuhan. Yang membunuh itu bukan orang Belanda, ya orang Indonesia sendiri, orang Jawa, orang Ambon, Manado, Sumatera, itu yang bunuh. Tiap hari itu 3 orang sudah yang dibunuh, tiap hari. Berapa banyak itu dibunuh. Itu. Tapi banyaknya yang dibunuh itu apa ya, kurang apa, nggak terlalu pintar gitu ya Mbak ya, nggak berpendidikan ya kan ya, nggak juga sudah campuran udah. Pokoknya orang itu jadi pejuang merah putih, tangkep bunuh. Yang bunuh itu bukan orang Belanda, company itu yang bunuh, yang orang Belanda. Iya. Itu yang bunuh. Iya. Nah, habis Sultan Tenggarong meriksa tawanan di bawah itu, nah Pesanggerahan. Sultan bilang, "The Vincent Almar is not one man." Almal ekstremis. Apa ekstremis itu? Ekstremis, berontak itu. Berontak, radikalis. Ekstremis, almal ekstremis. Ini one man apa namanya? Rakyat itu apa? Kalau bilang rakyat, lupa tadi. Tadi, ini. Bahasa Belandanya apa rakyat? Manen, Bukan. apa tadi? Tadi ngomong sudah, tapi lupa lagi. Iya. Apa nih? Mesti tanya Vira. Hah? Tanya Vira. Anaknya Yudit pinter bahasa Belandanya, Mbak. Siapa? Anaknya Yudit. Oh iya kan. Pinter ya. Rakyat apa? Lupa tadi sudah ingat tuh ya. Itu Sultan Tenggarong yang ngomong itu. Oh, itu loh. Habis yang ngomong itu dia kembali lagi, nggak tahu kemana. Nah besoknya mulai ditembak timnya orang yang diikat di tiang-tiang rumah Pesanggerahan itu diikat. Satu diambil, namanya siapa lupa. Itu diambil. Jadi tiap hari itu 3 orang sudah yang dibunuh. dicicil. Iya. Nah, sampai tahun 49. Tapi yang dibunuh itu laki-laki semua ya, Mbak ya? Oh iya. Nggak ada yang bunuh wanita dan anak-anak itu nggak ada ya? Bunuh perempuan nggak ada, semua sudah. Banyak janda-janda dong ya? Nah, itu begitu resmi company tadi sama pemerintah dijadikan Republik Maluku Republik Indonesia Serikat. Ya, itu. Jadi company yang tadi bilang kamu nanti kalau merdeka jadi tentara Soekarno mau makan apa itu termasuk di situ. Oh, itu loh. Tapi di situ Indonesia kan?
Loh ya orang Indonesia. Jadi Kenres itu tadinya company itu. Company yang pokoknya mana yang enak aja lah. Nah, iya. Cari enak aja. Nah, sini enak, ke sini, sana enak, ke sana. Iya. Nah, waktu itu ada berita pejuang boleh masuk menjadi tentara di Samarinda. Yang berapa deh? Nah, Tentara apa nih? Tentara Nasional? iya, TNI. TNI. Nah, udah itu ditaruh di mana ya? Di belakang rumah sakit umum di mana tuh ya? Markasnya. Di situ banyak kuburan itu. Hah? Kuburan apa tuh? Kuburan orang-orang Islam. Oh, Belakang rumah sakit. kuburan Muslim. Nah, di situ dibikin bangsal. Meninggal di Samarinda itu. Samarinda ya? Samarinda. Wah, itulah. Macam-macam hantu. Ya. Ya. Sudah latihan baris-barisan. Nah, latihan baris. Yang melatih Kenil tadi itu tentara Kenil itu dijadikan Republik Indonesia Serikat. Nah, waktu itu kok Mbah itu kena gilirannya orang itu loh. Orang yang bilang nanti kalau merdeka mau makan apa, kamu jadi tentara Soekarno. Dia yang ngelatih. Walah, lah. Kaget dong, dia masih ingat gak? Hah? Masih ingat sama Mbah? Siapa? Yang ngomong itu? Enggak tahu. Udah nggak tahu ya? Nggak tahu. Tapi Mbah masih ingat ya? Habis begitu, Mbah besoknya sudah pulang kembali ke sana. Balik ke Mbah? Yuk. Ini mau pulang nggak? Mau pulang ya Mbah? Ya, besok. Insya Allah. Besok disambung lagi. Kita sambung besok. Dadah. Orang ini masuk kampung ini ada apa gitu. Tapi dia nggak ngerti. Dia pulang, mati sudah kita di pulang sama dia. Sama polisi Belanda 2 itu, Timur. Peletus. Perjuangan. Nah orang nggak tahu, orang luar nggak tahu. Ada yang bilang orang Timur ketemu Kabi, ketemu sama itu, dibunuhnya itu. Sekali ya cerita Pak Musiran tadi, ceritanya begini, nah baru terbongkar ceritanya. Herman itu yang bikin meletusnya peristiwa. Jadi pemimpin pejuangnya itu Pak Herman itu ya? Bukan. Itu dia tuh malah pengkhianatnya ya? Pengkhianat. Mata-matanya Belanda. Terus sampai selesai perjuangan masih hidup tuh? Masih. Nah orang nggak tahu. Masih belum tahu? Belum tahu ini. Nah, terus tahunya dia kita perang itu dia kembali ngambil uang Belanda itu, uang DPM itu. Diambilnya semua. Terus memperkosa istrinya orang Perancis segala. Nah, tadinya belum tahu. Mbah ke sana, Mbah pindah di sana, minta teman pindah di sana, kan banyak yang kenal. Nah, Mbah berapa orang itu melancong rumah Pak Musiran tadi, cerita dia begini, nah itu baru ketemuan. Tadinya nggak tahu orang, baru ketahuan. Yang bikin buku sejarah ini orang yang maunya dia sendiri gitu loh. Oh. Kalau kita bilang sendiri wis menengahi gitu. Buku sejarahnya maksudnya buku sejarah untuk ke siapa nih? Maksudnya sejarah perjuangan sangat-sangat gitu. Oh, pernah ada ya? Iya ada. Pernah bikin dulu.
peristiwa Merah Putih sama Selangor. Talagan peristiwa Merah Putih sama Selangor. Itu banyaknya nggak benar itu. Nah kalahnya kita dikeroyok, tentara Samarinda masuk nggak bisa, Balikpapan bergabung Samarinda nggak bisa, Banjarmasin, Tarakan, 2 kapal masuk pakai bendera merah putih, dia ditipu. Ada yang bilang ada bantuan dari Jawa, nah, ada kapal datang bawa bantuan dari Jawa. Memang nggak lama datang kapal itu pakai bendera merah putih. Nggak tahu tentara Belanda semua itu, kompeninya, tapi bukan orang Belanda loh ya. Yeah. Bangsa kita ya Jawa, ya Ambon, ya Manado. Susah ya berarti yang bedain mana musuh mana teman ya dulu itu. Iya. Jadi musuh di adu domba sama Belanda. Dan Belanda pun ada yang jadi teman kita gitu kan? Orang Belanda pun ada sebagian yang Nggak ada. Oh nggak ada? Orang Belanda sangat-sangat ditangkapi semua. Nggak ada orang Belanda lagi. Oh. Orang Belanda itu semua yang jadi pegawai itu juga tentara. Yeah. Yang ditaruh-taruh jadi pegawai BPM itu ya tentara juga, itu orang Belanda punya pangkat-pangkat semua. Belanda tadinya dia orang-orang ini manggil dia tuan, begitu dia tertangkapin, dia manggil orang-orang itu tuan juga, terbalik. Tapi nggak diapa-apain orang ditangkepin itu. Anak istrinya semua ditangkepin di gedung Sandisa. Cuma diisolasi gitu ya? Cuma di nggak ada disiksa lah. Cuma ada satu Belanda yang melawan, diperondong mati, dikeroyok mati dikeroyok kena peluru. Ternyata setelah kemerdekaan juga masih banyak perang ya. Kan merdeka tahun 45. Iya. Setelah tahun itu 45 sana-sana masih dijajah Belanda, yang perang kan di Jawa. Di Jawa, benar ya merdeka. Di Kalimantan 49 tahun baru. Ayo sholat dulu ya. Iya. Ke masjid ini. Iya, masjid.